Namaku Dita. Tahun 2012, aku baru berusia 20 tahun, baru lulus, dan langsung diterima kerja sebagai perawat di UGD sebuah rumah sakit besar di Mojokerto. Rumah sakit ini tidak seperti rumah sakit modern yang bersih dan terang. Bangunannya tua, dindingnya tebal, jendelanya besar-besar dengan bingkai kayu yang mulai lapuk. Lorong-lorong panjang dan lampunya redup. Lantainya ubin putih yang sudah kusam, dan tiap kali ranjang dorong lewat, suara rodanya nyaring sekali, seperti melukai keheningan. Malam pertamaku jaga malam, hujan turun sejak sore. Udara dingin dan basah. Bau karbol menyengat, bercampur dengan aroma obat yang menusuk. Entah kenapa, bau itu masih tersimpan jelas di ingatanku. Jam hampir 1 dini hari, belum ada pasien masuk sejak pukul 10 malam. Aku berjaga bersama Bu Sari dan Mas Rudi. Bu Sari orangnya tenang, jarang bicara, jarang tersenyum, tapi baik. Mas Rudi sebaliknya, ramah dan suka bercanda, meski kadang candaannya agak aneh. Saat itu dia bilang, kalau malam kayak gini, biasanya mereka mulai jalan-jalan. Aku tertawa, mereka siapa? Dia hanya menunjuk ke lorong samping. Lorong gelap, hanya satu lampu menyala di ujung. Itu pun berkedip-kedip. Di sepanjang lorong, ranjang-ranjang rusak ditumpuk dan ditutup kain putih. Mas Rudi bilang, dulu lorong itu jalur pasien meninggal. Tapi sejak kebakaran di Bangsa Lama, ada pasien yang gak sempat diselamatkan. Sejak itu, kadang terlihat bayangan putih berdiri diam di ujung lorong. Katanya, kalau ditatap lama, dia mendekat. Aku masih tertawa waktu itu. Tapi suasananya memang berbeda. Sunyinya bukan sunyi biasa. Dan udara terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Lalu kami mendengar suara. Pelan. Gesekan roda di atas lantai ubin. Seperti troli yang digeret perlahan. Aku langsung diam. Itu bukan suara yang seharusnya terdengar di malam tenang seperti ini. Mas Rudi berdiri, dan Bu Sari buru-buru menutup tirai kaca. Itu suara troli ya? Tanyaku. Tapi tak ada yang menjawab. Kadang yang muncul bukan trolinya, bisik Bu Sari. Malam itu aku tak bisa tidur. Meski lampu terang dan TV menyala pelan. Setiap bayangan, setiap bunyi kecil membuat jantungku berdetak terlalu cepat. 3 hari kemudian aku jaga malam lagi. Kali ini hanya dengan Bu Sari. Sekitar jam 2 dini hari, aku sedang memeriksa alat medis di lemari belakang ketika terdengar suara pelan. Suster. Aku langsung menoleh. Ruang pasien kosong. TV menyala, tapi tak ada suara dialog, hanya berita monoton. Ibu dengar suara orang manggil, tanyaku pada Bu Sari. Dia menatapku, lalu pelan menjawab, kamu juga dengar. Kami melangkah pelan ke arah tempat tidur pasien. Tirai putih itu bergoyang sedikit, padahal tak ada angin. Jendela tertutup, pintu tertutup. Tirai nomor 3, bisik Bu Sari. Aku menariknya perlahan. Kosong. Tapi kasurnya ada lekukan. Bantalnya penyok. Seolah seseorang baru saja duduk di sana. Bu Sari akhirnya cerita. Dulu ada pasien perempuan, usia 20-an, kritis karena kecelakaan. Saat tak sadar, katanya dia melihat dirinya sendiri duduk di ujung ranjang, memandangi tubuhnya sendiri dari balik tirai itu. Kami menyalakan semua lampu. Tak ada yang tidur sampai pagi. Sebelum pulang, aku tanya ke Bu Sari, menurut ibu, apa yang paling menyeramkan di sini? Dia menatap lorong yang mulai terang, dan menjawab lirih, yang paling menyeramkan itu, bukan suara, bukan bayangan. Tapi saat kamu dengar namamu dipanggil, padahal semua pasien malam itu sudah meninggal. Sudah 2 minggu sejak kejadian troli malam itu. Sejak itu, aku mulai tidur dengan lampu menyala. Di rumah, aku pakai earphone terus, meski tak memutar musik. Sunyi membuatku cemas. Suatu malam, saat shift malam, Mojokerto diguyur gerimis. Rumah sakit sepi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku sendirian di meja suster. Bu Sari tidur sebentar di ruangan belakang. Dokter jaga masih di IGD anak. Lampu ruangan depan dimatikan. Hanya lampu meja menyala redup. Lalu, telepon rumah sakit berdering. Sambungan internal. Nomornya, kamar 220, lantai 2. Biasanya kalau ada panggilan, belnya bunyi 2 kali. Ini cuma sekali.
seperti asal tekan. UGD, dengan Dita. Ada yang bisa saya bantu? Tak ada suara, hanya napas berat. Seperti seseorang ingin bicara, tapi tak bisa. Halo? Dari kamar 220? Tanyaku lebih keras. Masih hening. Lalu klik. Teleponnya ditutup. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin salah pencet. Tapi kamar 220 kalau tak salah ingat, itu kamar isolasi yang sudah 2 bulan kosong renovasi. Instalasi oksigen katanya. Tapi kalau kosong, kenapa bisa menelepon? Keesokan paginya aku tanya pada Pak Arwan Satpam Senior. Pak, kamar 220 itu kosong ya? Dia menghela napas. Masih aja ya? Kenapa Pak? Dia menatapku. Kamu dapat telepon dari sana? Aku tak jawab. Tapi wajahku mungkin sudah bicara banyak. Kamar itu dulu buat pasien isolasi. Perempuan usia 19 TB akut. Keluarganya jarang datang. Tiap malam dia sering telepon nurse station. Katanya takut sendirian. Lalu ia diam sebentar. Dia meninggal malam hari waktu hujan sama kayak semalam. Perutku mual. Pak Arwan berkata pelan, kadang, kalau malamnya pas, dia suka menelepon lagi. Mungkin, belum ada yang jemput. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi mengangkat telepon dari sambungan internal jika sendirian. Karena sekarang aku tahu, tidak semua suara berasal dari yang masih hidup. Beberapa bulan kemudian, malam paling aneh terjadi. Hujan turun deras. Angin menderu. Aku berjaga dengan Bu Sari dan perawat baru, Diah. Sekitar pukul 3 pagi, listrik padam sebentar. Genset menyala, tapi cahayanya remang-remang seperti cahaya lilin tua. Kemudian kami dengar langkah. Pelan. Berat. Menyeret. Dari lorong belakang. Berhenti di depan pintu. Kami saling pandang. Lalu berjalan perlahan ke arah suara. Semua pasien tidur. Tak mungkin ada yang berkeliaran. Lalu kami melihatnya. Seorang perempuan berseragam putih. Berdiri membelakangi kami. Rambut panjang, baju basah kuyup. Tapi lantai di sekitarnya kering. Permisi Bu, bisik dia. Tapi dia tak menoleh. Aku maju setapak. Dan saat itulah, dia menoleh. Wajahnya pucat. Kosong. Matanya hitam pekat. Yang membuatku menjerit wajah itu, mirip aku. Aku jatuh terduduk. Bu Sari menarikku. Dia menangis. Saat kami lihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Beberapa hari kemudian, aku ambil cuti. Orang-orang bilang aku stres. Tapi rasanya lebih dari itu. Aku merasa dikenali oleh sosok itu. Di rumah, aku membuka album lama. Dan kutemukan sebuah foto kecil. Seorang gadis muda rambut panjang seragam putih. Senyumnya malu-malu. Ini siapa Bu? Ibu melihatnya lama. Itu Rini sepupumu. Kamu gak pernah ketemu? Dia juga perawat. Pernah kerja di rumah sakit Mojokerto. Meninggal muda. Kecelakaan pulang dari shift malam tahun 1992. Aku tak bisa bicara. Wajah itu sama persis dengan yang kulihat malam itu. Wajah yang mirip aku. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan berhenti kerja. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa tugasku sudah selesai. Bukan hanya merawat yang hidup tapi juga menyampaikan pesan dari mereka yang belum sempat berpamitan. Dan kalau suatu malam kamu melewati rumah sakit itu, lalu mendengar suara roda troli dari lorong belakang, jangan buru-buru menoleh. Mungkin bukan kamu yang sedang melihat, tapi kamu yang sedang dilihat.